Berdasarkan rapat pengurus seluruh DPD Indonesia, perlu kami menjelaskan bahwa ya apa yang dilakukan oleh saudara Firdaus Oibowo di Pengadilan Jakarta Utara secara bulat memutuskan dua hal. Yang pertama, karena perilakunya tidak mencerminkan sebagai advokat dan merusak nama baik Kongres Advokat Indonesia, maka rapat memutuskan beliau diberhentikan, dinyatakan bukan anggota, KTA-nya dicabut sebagai anggota Kongres Advokat Indonesia. Untuk berita acara sumpah saya, tidak ada yang boleh mengganggu-gugat karena saya tidak punya kesalahan. Banyak advokat yang kali pecat dari organisasinya. Ya, salah satunya saudara HP. Dia juga dipecat dari Perani, tapi pindah ke organisasi lain dan kawan-kawan lainnya. Itu hal biasa dalam beracara. Sahabat sekalian, ternyata pengacara Firdaus Oibowo yang adalah pengacara dari Rasman Arief Nasution sudah dipecat dari organisasinya, yakni Kongres Advokat Indonesia. Kongres Advokat Indonesia terpaksa memutuskan untuk memecat keanggotaan dari Firdaus Oibowo akibat ulahnya ketika kericuan terjadi dalam sidang kasus pencemaran nama baik yang dituduhkan kepada Rasman Arief Nasution di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, di mana saat itu Firdaus naik di atas meja. Tindakan yang dilakukan Firdaus ini dianggap sebagai sebuah tindakan premanisme yang tidak menjunjung tinggi pengadilan dan juga sangat mencoreng nama baik advokat maupun organisasinya. Oleh karena itu, Firdaus diputuskan dipecat dari keanggotaan. Namun, Rasman lagi-lagi menunjukkan bahwa ia mendukung Firdaus dan bakal melaporkan Kongres Advokat Indonesia terkait dengan pemecatan dimaksud. Dan justru saat ini, Rasman, Firdaus, dan juga beberapa pengacara dalam timnya mendatangi kantor DPR, Komisi Yudisial, dan juga MA. Mereka menuntut seolah-olah mereka lah yang menjadi korban dalam kasus atau dalam kericuan tersebut. Baik seperti apa keputusan Kongres Advokat Indonesia dan juga apa reaksi daripada Firdaus, Rasman, dan juga timnya, mari kita ikuti video-videonya. Berdasarkan rapat pengurus seluruh DPD Indonesia, perlu kami menjelaskan bahwa ya apa yang dilakukan oleh saudara Firdaus Oibowo di Pengadilan Jakarta Utara secara bulat memutuskan dua hal. Yang pertama, karena perilakunya tidak mencerminkan sebagai advokat dan merusak nama baik Kongres Advokat Indonesia, maka rapat memutuskan beliau diberhentikan, dinyatakan bukan anggota, KTA-nya dicabut sebagai anggota Kongres Advokat Indonesia. SK-nya dicabut. Yang kedua, karena saudara Firdaus ini diangkat atau diambil sumpahnya oleh Pengadilan Tinggi Banten, maka Kongres Advokat Indonesia mengusulkan kepada Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Banten atau jajaran Mahkamah Agung untuk mencabut berita acara sumpahnya dan melarang berpraktek secara permanen di seluruh Indonesia karena perilakunya telah merusak wibawa organisasi, wibawa profesi, dan merusak ya wibawa atau marwah pengadilan. Bravo, untuk berita acara sumpah saya, tidak ada yang boleh mengganggu-gugat karena saya tidak punya kesalahan. Banyak advokat yang kali pecat dari organisasinya. Ya, salah satunya saudara HP. Dia juga dipecat dari Perani, tapi pindah ke organisasi lain dan kawan-kawan lainnya. Itu hal biasa dalam beracara. Ya. Dan saya juga mengucapkan permohonan maaf kepada Ketua Mahkamah Agung, ya, Yang Mulia Hakim Agung. Saya juga mohon maaf kepada
Kepala Kejaksaan Agung yang mulia, Kepala Kejaksaan Agung, wabil khusus saya memohon maaf kepada Presiden Republik Indonesia Jenderal Purnawirawan Haji Prabowo Subianto dan Bapak Menko Polhukam Bapak Haji Yusril Iza Mahendra atau Bapak Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra. Saya juga meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia dan saya memohon dukungan dan doa karena saya sudah komitmen dalam tugas saya ketika saya menerima kuasa, walau hal itu saya akan berjuangkan hak hukum klien saya dan saya akan tetap beracara dan saya akan membela rakyat dan masih banyak kasus-kasus yang saya tangani di luar sana dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Ini bentuk diskriminasi terhadap diri saya, tapi saya tidak akan pernah melakukan pembelaan karena diskriminasi yang saya rasakan lebih kecil dibanding penghargaan Kongres Advokat Indonesia kepada saya selama ini yang telah memberi ruang kepada saya untuk menjadi advokat profesional selama 9 tahun. Saya atas nama pribadi dan organisasi saya membasmi mengucapkan terima kasih pada Kongres Advokat Indonesia. Semoga saja semua diberkahi oleh Allah SWT, dirahmati oleh Allah SWT, dan semoga saja bangsa kita menjadi bangsa maju khususnya di bidang hukum. Dari saya itu aja. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo. Membasmi. Membasmi. Malam ini mendengar kabar saya diberhentikan. Saya kaget sekali tanpa ada persidangan etik langsung menjadi keputusan bahwa saya bersalah karena naik meja. Urusan yang remeh-temeh naik meja, ya remeh-temeh naik meja secara tidak sengaja karena ingin memperjuangkan hak hukum klien saya. Organisasi saya Kongres Advokat Indonesia terpancing dan terbawa isu negatif yang dihembuskan oleh buzzer-buzzer. Padahal saya naik meja itu saya sudah jelaskan berulang-ulang, saya tidak tahu. Karena bentuk loyalitas saya terhadap klien saya, itulah perjuangan saya yang diajarkan oleh Kongres Advokat Indonesia. Saya tidak mengerti kenapa saya bisa di atas meja. Saking saya ingin membela hak klien saya. Kan pemberhentian saya itu kan saya sebenarnya keberatan ya kalau saya ada niat lagi untuk meneruskan program saya di KAI. Sebenarnya saya keberatan banget karena caranya nggak profesional. Satu, diumumkannya di hari Minggu, ya kan? Pada saat orang libur, ya bukan jam kerja. Yang kedua, saya tidak pernah dipanggil oleh Dewan Etik di Provinsi Banten. Dan Ketua DPD Provinsi Banten, Haji Muhammad Anwar SHMH, mengatakan bahwa beliau juga sudah berdebat dengan DPP, ya, karena beliau tidak melihat saya melanggar etik pada wilayah-wilayah tertentu. Seperti perkara kemarin, ya, saya di atas meja itu kan saya tidak sengaja, dan saya sudah berkali-kali meminta maaf kepada Ketua Pengadilan Jakarta Utara, kepada Ketua Mahkamah Agung, kepada Kepala Kejaksaan Agung. Jadi saya sudah berkali-kali minta maaf, bahkan kepada Presiden KAI pun, termasuk Pak Sekjen Jarabonga SHMH, ya, saya sudah meminta maaf. Apalagi surat kami sudah layangkan hari ini dengan tim kuasa hukumnya Bang Rasman. Jadi framing yang dilemparkan oleh si Hotman Paris, ya, yang ada di TikTok dan media sosial dia, yang katanya saya tidak boleh bersidang. Halo Hotman, belajar dulu ilmu hukum. Kau kuliah di mana, Hotman Paris? Kau belajar ilmu hukum. Hah? Bagaimana kau bisa melarang saya beracara, Hotman? Sementara saya masih mempunyai etika untuk membela klien secara militan. Saya ini pengacara militan yang siap pasang badan untuk klien, walaupun nggak bayar. Ketika orang menghina sedunia, saya melihat orang ini terdesak dan butuh
pertolongan, perlindungan hukum, saya akan turun di situ. Gitu. Dan cara saya membela sesekali ekstrim kepada pejabat hukum yang tidak benar melaksanakan penegakan hukum. Ekstrim saya sama seperti Bang Rasman. Gitu. Secara profesional tapi makanya tempo-tempo saya turun ke lapangan kasar berbicara dan lain kepada oknum pejabat hukum, penegak hukum, itu bukan karena kebetulan, karena di situ ada kesalahan, ada kekeliruan, ada propaganda, ada permainan sabun. Makanya di sini kita lihat secara komprehensif. Saya selalu bilang, lihat secara utuh permasalahan itu. Jangan kata netizen, kata akun fake. Jangan. Saya ini profesional. Saya bilang si Hotman tadi subuh-subuh bisa-bisanya dia posting saya sudah dipecat, katanya tidak bisa lagi beracara di semua pengadilan. Pagi jam 5 setelah dia posting, saya ditelepon oleh 3 organisasi. Bang Firdaus saya kasih posisi di DPP. Ada lagi yang telepon Bang Firdaus saya jadikan ketua provinsi. Bang Firdaus bla-bla dengan tawaran. Sampai saya ditunjuk sebagai ketua umum dan akan diadakan kongres. Kecewanya pada akhirnya KAI memberhentikan Bang Firdaus secara tidak hormat ya. Kalau bicara tidak hormat itu kan menurut kata mereka. Ya. Tapi saya diberhentikan secara hormat karena saya dapat penghargaan dari beberapa organisasi advokat. Saya ditawari untuk menjadi pengurus dan anggota kehormatan dari berbagai organisasi advokat. Jadi kalau bicara tidak hormat itu dalil mereka. Kalau saya memang berhenti secara hormat. Karena 6 bulan sebelum saya diberhentikan hari ini, saya sudah mengundurkan diri beberapa kali. Ya. Alasannya? Saya sudah mengundurkan diri dengan ketua DPD Haji Anwar ya, Bang Haji Anwar atau Dr. Haji Muhammad Anwar SHMH. Jadi saya sudah mengundurkan diri di grup 6 bulan lalu pada saat setelah tahun baru. Saya bilang saya ingin keluar di KAI karena memang saya ingin mendirikan organisasi baru, ya, yang namanya Pembasmi, gitu. Jadi Pembasmi sudah berdiri beberapa waktu lalu. Jadi niatan saya untuk mendirikan organisasi baru itu memang sudah lama, karena saya melihat di KAI ini tidak ada harapan untuk memprotek anggotanya. Kalau ada anggotanya yang salah, bukannya dibela malah dijeblosin. Tidak ada yang namanya kita dipanggil secara profesional ya untuk memeriksa kita di Dewan Etik ya, tidak ada sesuai dengan undang-undang advokat. Tapi biarlah itu bergulir dengan sendirinya. Yang jelas hari ini saya sudah bergabung dengan Pradi WPI ya. Dan ada Pradi Perjuangan juga mengajak saya untuk bergabung, ada Pradi lain-lainnya. Tapi saya akhirnya bergabung dengan Pradi WPI, Pradi ya, Pradi WPI. Oke, Bang, kan ketika masalah viral Abang ini, video ini viral dan pihak KAI sudah berstatement melalui salah satu video YouTube ya Bang ya, terkait pemberhentian Abang ini, seperti apa sih Bang melihatnya Bang? Ya sebenarnya kan pemberhentian saya itu kan saya sebenarnya keberatan ya kalau saya ada niat lagi untuk meneruskan program saya di KAI. Sebenarnya saya keberatan banget karena caranya nggak profesional. Satu, diumumkannya di hari Minggu, ya kan? Pada saat orang libur, ya bukan jam kerja. Yang kedua, saya tidak pernah dipanggil oleh Dewan Etik di Provinsi Banten. Dan Ketua DPD Provinsi Banten, Haji Muhammad Anwar SHMH, mengatakan bahwa beliau juga sudah berdebat dengan DPP, ya, karena beliau tidak melihat saya melanggar etik pada wilayah-wilayah tertentu. Seperti perkara kemarin, ya, saya di atas meja itu kan saya tidak sengaja, dan saya sudah berkali-kali meminta maaf kepada Ketua Pengadilan Jakarta Utara, kepada Ketua Mahkamah Agung, kepada Kepala Kejaksaan Agung. Jadi saya sudah berkali-kali minta maaf, bahkan kepada Presiden KAI pun, termasuk Pak Sekjen Jarabonga SHMH, ya, saya sudah meminta maaf. Apalagi surat kami sudah tayangkan hari ini dengan tim kuasa hukumnya Bang Rasman. Jadi framing-framing yang dilemparkan oleh si Hotman Paris, ya, yang ada di TikTok dan media sosial dia, yang katanya saya tidak boleh bersidang. Halo Hotman,
belajar dulu ilmu hukum. Kau kuliah di mana, Hotman Paris? Kau belajar ilmu hukum. Hah? Bagaimana kau bisa melarang saya beracara, Hotman? Sementara saya masih mempunyai etika untuk membela klien secara militan. Saya ini pengacara militan yang siap pasang badan untuk klien, walaupun nggak bayar. Ketika orang menghina sedunia, saya melihat orang yang terdesak dan butuh pertolongan, perlindungan hukum, saya akan turun di situ. Gitu. Dan cara saya membela sesekali ekstrim kepada pejabat hukum yang tidak benar melaksanakan penegakan hukum. Ekstrim saya sama seperti Bang Rasman. Gitu. Secara profesional, tapi makanya tempo-tempo saya turun ke lapangan kasar berbicara dan lain kepada oknum pejabat hukum, penegak hukum, itu bukan karena kebetulan, karena di situ ada kesalahan, ada kekeliruan, ada propaganda, ada permainan sabun. Makanya di sini kita lihat secara komprehensif. Saya selalu bilang, lihat secara utuh permasalahan itu. Jangan kata netizen, kata akun fake. Jangan. Saya ini profesional. Saya bilang si Hotman tadi subuh-subuh bisa-bisanya dia posting saya sudah dipecat, katanya tidak bisa lagi beracara di semua pengadilan. Pagi jam 5 setelah dia posting, saya ditelepon oleh 3 organisasi. Bang Firdaus saya kasih posisi di DPP. Ada lagi yang telepon, Bang Firdaus saya jadikan ketua provinsi. Bang Firdaus bla bla dengan tawaran. Sampai saya ditunjuk sebagai ketua umum dan akan diadakan kongres. Saking mereka butuh pemimpin seperti saya. Tapi saya bilang tidak. Saya hanya memilih satu saja yang menurut saya serak dengan saya. Akhirnya saya pilihlah Feradi WPI yang diketua umumi oleh saudara Andi SH, SIKOM dan MKOM. Gitu. Jadi artinya di sini nggak ada lah yang namanya manusia itu bisa menghujat dan membuli manusia dan menghina manusia. Saya dijatuhkan oleh manusia, tapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seketika. Karena apa? Saya yakin ada gium hukum Vox Populi Vox Dei adalah benar. Suara kebenaran adalah suara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika saya berjalan di kebenaran, Allah akan membantu saya, baik dunia maupun akhirat. Ada rasa marah nggak sih Bang, ketika ini harusnya kan ada sidang kode etik dulu, tapi mereka justru malah langsung apa yang saya marahi? Apa yang saya marah kepada mereka? Biarkan aja masyarakat menilai. Menurut mereka saya sudah dipecat dengan tidak hormat. Menurut saya keluar dengan hormat. Kan saya sudah bilang saya keberatan atas pemecat itu. Karena saya mengajari mereka agar bertindak profesional dalam menjalankan organisasi. Tetapi keberatan saya itu saya tuangkan dengan perbuatan saya, dengan mengundurkan diri dari Kongres Advokat Indonesia. Dan saya masuk kepada Feradi WPI. Jadi nggak ada pemecatan itu. Kata siapa pemecat? Kalau pemecatan itu dengan cara yang benar. Ya hari ini saya mengundurkan diri, bukan dipecat. Ya, karena pemecatan itu cacat hukum. Ya. Gitu ya. Jadi tidak profesional. Itu berarti mereka tidak profesional. Ya, dan saran saya kepada KAI, Kongres Advokat Indonesia yang dipimpin oleh Presiden KAI Bunda Siti Jamilah Lubis SH, lindungi organisasi anggotamu, lindungi anggotamu. Kalau begini terus kabur orang pindah, apalagi sekarang multibar. Orang banyak memilih organisasi-organisasi yang jelas, yang mendapatkan perlindungan, ya. Kabur anggota KAI, semua kabur. Saya udah tahu ceritanya, banyak yang kabur. Ya, pindah ke organisasi lain. Oke Bang, terakhir kan hari ini kan kongres di Bandung ya, kalau tidak salah KAI sendiri. Ada pesan-pesan nggak sih mungkin buat para semoga anggota? Saja terpilih dalam kongres terpilih ketua umum yang baru dan ketua umumnya bisa melindungi anggotanya, itu aja. Kalau ketua umum masih begitu-begitu aja kabur, percaya saya. Hilang KAI masanya, percaya saya. Oke, makasih. Pertama saya akhirnya juga mengikut. Farah Abbas orang sakit, nggak usah diwawancara. Orang sakit, ngapain dipecat? Gimana Nggak usah diomongin aja, ntar mati sendiri Farah Abbas. Udah. Oke, Bang. Udah. Selamat pagi ya, saya kaget kok tiba-tiba Kongres Advokat Indonesia memberhentikan dengan tidak hormat Pak Firdaus dengan alasan yang belum mereka ketahui yang sebenarnya. Seharusnya dimanapun, apapun kesalahan kita harus ada klarifikasi, harus ada. Nah, jangan sepihak. Dan dia tidak melihat, dia tidak berada pada posisi yang di sana, yang kejadian. Nah,
disinilah maaf, sekali lagi saya mohon maaf, organisasi yang tidak punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang benar-benar memperjuangkan anggotanya, ini diragukanlah advokat muda untuk masuk pada organisasi yang tidak bertanggung jawab kepada anggotanya. Seharusnya dia panggil, dia pertanyakan, dia bela jika dibawa sidang etik, jika tidak bersalah, jika tidak disengaja atau memang menginjak-injak, berikan dia sanksi. Jangan harus dipecat. Ini apaan ini? Seolah-olah asal ada kasus Hotman Paris dipecat gitu. Jadi hari Minggu pula dipecatnya. Berarti tidak bermutu organisasinya. Minggu malam pula dipecatnya. Orang lagi liburan. Kantor buka malam minggu malam. Inilah seolah-olah ada pesanan, mereka menghalalkan segala cara ketika ada pesanan tersebut. Di mana aturan yang mereka pegang, di mana nurani yang mereka pegang. Organisasi advokat itu sudah lama ya, tapi kok makin ke sini makin tidak profesional gitu. Yang kedua, saya sampaikan kepada Pak Hotman Paris, jangan terlalu mendiskreditkan persoalan ini. Bisa-bisa berbalik. Kita minta sidang terbuka itu, yang minta tergugat loh, terdakwa yang minta. Seharusnya Pak Hotman yang minta kepada hakim agar perkara ini dibuka dan terbuka untuk umum, bahkan live, agar tahu. Usah panggil Bapak Hotman lagi, Hotman aja udah. Apa yang panggil Bapak? Jadi di sini kita melihat, sepertinya dia melakukan hukum ini sebagaimana pesanan dia, indikasi ya. Nah, arogansi yang dilakukan oleh ibu hakim tersebut hanya menutup-nutupi apa yang sudah dia dealkan. Sepertinya seperti itu. Intinya begini, peristiwa ini adalah peristiwa pemotongan taringnya Hotman yang selama ini sombong, sangat di pengacara hebat. Dia saya hantam di pengadilan. Dia harus teriak-teriak kemana-mana, meminta pertolongan. Dia harus teriak-teriak kemana-mana, menggunakan media sosial, meminta bantuan menteri, meminta bantuan ketua Mahkamah Agung, meminta bantuan kejaksaan, meminta bantuan Kapolda dan lainnya. Dia teriak-teriak. Pengacara internasional kabur teriak-teriak di jalan. Tidak menggunakan cara yang profesional dan konstitusional. Ini inkonstitusional. Teriak-teriak di media sosial. Dan ada yang menarik dari Bang Otto Hasibuan. Adinda pasti dipecat. Enggak, nanti saya dipanggil pemeriksa. Diperiksa Bang? Enggak, benar kan? Belum pernah diperiksa kan? Ternyata sudah diberhentiin. Dan kalian jangan lupa, banyak yang menampung dia ini. Sudah 7 organisasi advokat. Menawarkan diri sudah. Sama dengan saya dulu 3, dia 7. Dilihat dong, didengar dong dari anggota. Masa nggak belajar? Kau apa rupanya yang kau buat rupanya di DPPKI itu? Kepada anak buang. Jadi saya kira itu dari saya, dan saya menyayangkan, dan jangan takut, jangan gentar. Tapi karena kalian ceroboh yang kedua kali terhadap anggota kalian, maka saya akan laporkan sebagai laporan balik terhadap apa yang kalian lakukan. Hari ini kita membuktikan bahwa proses peradilan di negeri ini sangat bobrok sekali, ya. Dimana ketika kita ingin mengorek permasalahan yang sangat melanggar kesusilaan, tetapi kasus itu dialihkan ke masalah yang lain, yang remeh-temeh. Bahkan kasus remeh-temeh tentang saya naik meja secara nggak sengaja sampai digoreng dan sehingga saya diberhentikan di Kongres Advokat Indonesia. Jam 8 malam saya diberhentikan di Kongres Advokat Indonesia. Jam 5 subuh saya sudah ditelepon oleh 3 organisasi advokat. Di antaranya Pradi Perjuangan, Pradi WPI dan lain-lainnya. Sampai jam 9 tadi banyak yang telepon organisasi advokat mengajak saya bergabung. Dan mereka bilang, tolong bang, masuk di sini, ini posisi abang. Ini posisi abang. Akhirnya karena Feradi WPI yang menghubungi saya dengan sungguh-sungguh dan memberikan jabatan saya sebagai ketua DPD Banten di Feradi WPI, akhirnya saya terima. Dan hari ini saya resmi menjadi anggota Feradi WPI. Dan tentang hoak-hoak yang disebarkan oleh Hotman Paris bahwa saya sudah tidak bisa bersidang, suruh belajar lagi ilmu hukum Hotman Paris. Ya, doktornya dari mana dia?
bicaranya ngaco, literasinya nggak jelas, artikulasinya nggak jelas. Suruh debat dengan saya di TV. Semua buka pasal-pasal. Hotman Paris, kau jangan banyak piknik. Kutantang kau debat di TV. Dari mana dasarnya kau bilang aku nggak boleh bersidang di seluruh Indonesia? Jangan fitnah, ya. Jangan fitnah Hotman Paris. Ya. Kau membuat ujaran kebencian dan menghasut orang agar membenci saya. Ya, nanti akan saya buat perhitungan sama kau. Ya. Dan untuk Kongres Advokat Indonesia, khususnya Ketua Umum, saya terima kasih selama ini telah mempercayai saya sebagai anggota Kongres Advokat Indonesia sudah 9 tahun. Untuk jajaran pengurus juga saya minta terima kasih dan minta maaf atas kesalahannya kaitan dengan plus minusnya perjalanan. Saya tidak bisa buka di sini karena saya orang yang sangat berterima kasih pada Kongres Advokat Indonesia. Jadi itu aja, masalah tindakan-tindakan lain nanti akan saya perhitungkan, khususnya kepada Hotman Paris. Ada lagi nih video Bang Hotman Paris nih, yang katanya Bang Rasman teriak-teriak, hakim koruptor, hakim koruptor. Weh, video gue diambil, dicuri tanpa izin, dimasukin ke IG-nya Bang Hotman Paris. Mantap ya? Mantap dong, nyuri barang orang. Nyuri video orang, mantap ya. Lalu diedit-edit ya tanpa izin gue. Kira-kira itu pidana nggak ya? Pikir sendiri deh. Itu Bang Rasman itu bicaranya bukan hakim koruptor, tapi hakim juga banyak yang koruptor. Ya. Jadi kita mau membersihkan ya persidangan ini, pengadilan ini. Karena hakim juga banyak yang koruptor. Pada saat Bang Rasman ada di hadapan hakim pada saat itu. Ya, bukan Bang Rasman memaki-maki hakim, oknum. Tahu nggak oknum? Bang Hotman Paris, tahu nggak oknum? Udahlah, jangan teriak sana, teriak sini, malu, tahu nggak? Udah gitu dapat sanggahan dari Bang Otto Hasibuan. Ya. Kalau memang gua ngelanggar kode etik, ngomong ke organisasi gua tuh di Kongres Advokat Indonesia tuh. Ibu Siti Jamila Lubis. Itu ketua umum gue, ngomong di situ. Jadi kalau lu teriak-teriak di media sosial Bang Hotman, lu juga melanggar etik. Itu kata Bang Otto Hasibuan. Ngapain sih lu teriak kayak anak kecil? Ngadu sono, pakai segala bawa nama Pak Menteri, bawa nama ini, bawa nama itu, mengaku pengacaranya presiden lah ini. Aduh, pengacara internasional coy, kayak begini kelakuannya. Aduh, pakai memprovokasi orang-orang. Jangan pakai pengacara model begitu ya. Hei, lu ngomong begitu, tadi di kantor gue datang 5 klien. Tuh, bayangkan, satu hari 5 klien. Udah, lu gak usah merendahkan gue. Allah kalau udah memuliakan kita, tetap kita mulia. Walaupun jutaan manusia menghina kita. Ingat itu, ada di Al-Quran loh Bang Hotman. Ya, jangan seperti itulah. Oke, mari kita main cantik. Di pengadilan kita tunggu. Ya, mari keluarkan semua bukti-bukti. Ya. Kita tunggu tanggal 20 Februari 2029. Oke? Jangan curi-curi barang orang, Bos. Anda mau bersih tapi Anda sendiri mencuri video saya tanpa izin. Ya, video Bang Rasman yang ada di Instagram saya atau TikTok saya. Dicuri lagi tanpa izin saya Bang Hotman. Aduh, masa saya harus labelin pengacara pencuri sih? Kan gak lucu pengacara internasional dibilang pencuri data orang. Oke, tolonglah, ayo kita fokus ya. Makasih. Dan saya menyayangkan, dan jangan takut, jangan gentar. Tapi karena kalian ceroboh yang kedua kali terhadap anggota kalian, maka saya akan laporkan sebagai laporan balik terhadap apa yang kalian lakukan kepada saya. Dan sekarang saya nggak tahu nih siapa yang naikkan saya ke meja. Nih Bang nih, yang nonton video ini nih, yang naikkan abang ke meja nih. Saya nggak Bang, yang nonton video saya nih Bang nih. Nih Bang nih, yang naikkan abang ke meja nih, yang nonton video saya nih. Saya nggak Bang, betul Bang, betul. Saya nggak Bang. Saya emang nggak Bang, saya emang nggak Bang. Betul dah Bang, betul. Nih yang nonton nih Bang nonton nih ya Bang, yang naikin ke meja nih Bang ya. Kenapa saya bisa jadi di atas meja? Tapi saya nggak tahu cara saya naik bagaimana. Ini yang pakai dia gimana ya pola pikirnya ya? Ya pakai jasa dia ini. Ya ampun, pengacara begini. Lalu ada jaksa juga yang mencoba untuk mengkerubuti klien saya. Makanya jaksa. Halo guys,
Memang betul. Bang Firdaus ini, pengacara satu ini memang hebat dia silat, guys. Ya kan? Bukan taekwondo aja, bersilat lidah pun dia sama Razman itu hebat banget. Masa katanya hakimnya disuruh ganti, ya kan? Kalau bisa hakimnya diganti. Bang Firdaus, 100 kali ganti pun hakim, kalau kelakuanmu sama Razman itu tidak berubah, tidak ada yang merubah apapun. Ya. Makanya kalau durang sidang, jangan ngadu jotos, jangan ngadu otot, ngadu otak. Tahu nggak bang? Ada pepatah mengatakan, ibarat kelapa, kalau nguncang tuh dia tidak penuh. Semakin banyak kalian bicara, makin banyak salahnya. Ya, tuh bilang sama Razman itu, apa kabar dia sekarang? Masa pengacara kayak gitu sampai naik ke meja, ngeri kali. Tunjuklah kepada masyarakat yang baik kalian. Firdaus itu nggak tahu kalau naik meja itu cuma bayangannya. Dan berdasarkan klarifikasi press conference-nya sama Razman Arif Nasution, dia mengatakan bahwa dirinya tidak tahu siapa yang menaikkannya di atas meja. Kafir dia katanya. Bahkan dia sanggup mengatakan dirinya kafir loh. Jangan main-main loh. Menyematkan dirinya kafir. Kalau misalnya dia tahu siapa yang menaikkan dirinya ke atas meja. Yang menaikkan dirinya ke atas meja ya dirinya sendiri. Kakinya sendiri, badannya sendiri, pikirannya sendiri, tindakannya sendiri. Kan gak mungkin khodam monyetnya. Kan gak mungkin dukunnya. Kan gak mungkin Gundurwo yang naikkan dia ke atas meja. Meskipun dia ketua perdukunan Indonesia. Meskipun dia keturunan raja-raja. Meskipun dia vokalis band, meskipun dia rocker, ketua ormas, apalagi LSM dan sebagainya. Tapi janganlah bang mengkafirkan diri karena ingin menyelamatkan dirimu. Keterlaluan itu bang. Itu adalah kata-kata yang sangat merusak akidah bang. Karena yang menaikkan diri abang ke atas meja, ya diri abang sendiri, atas kesadaran abang sendiri. Ya terlepaslah mungkin refleks, spontan dan sebagainya. Tapi nggak mungkin jin ifrit yang menaikkan abang di atas meja. Gitu loh. Nah jadi jangan membuat alasan klarifikasi yang lucu, yang nggak masuk akal ya. Saran saya, abang minta maaf sama majelis, minta maaf sama pengadilan negeri Jakarta Utara. Sudahi kekisruhan, abang dipecat dari KAI mungkin tuh nggak persoalan, tapi kalau bas abang dicabut selesai abang bang. Seperti apa? Tahu-tahu saya udah di atas meja. Karena saya fokus pandangan saya ke sana. Lah yo, kok iso tahu-tawu di atas meja gitu kan. Ketoke pinter, tapi kok piye iki? Tak omong nih kok saru men. Pikiran dhewe men, komentar sing sasirmu sak bledosmu. Kok iso tahu-tahu di atas meja, gak ngerti, gak kroso. Walah drun, so drun. Unik kowe iki. Pengacara tapi gak iso berkata-kata. Lereno drone, ontran drone. Demi Allah, demi Rasulullah, wallahi. Dari Pak Firdaus, aku ingat satu catatan pengajian, yaitu tentang ini. Biar sumpah kita mantep. Itu demi Allah, demi Rasulullah gitu ya. Tapi ternyata itu adalah perbuatan musyrik, dosa besar yang nggak sadar kita lakukan, biasa dilakukan dan dianggap enggak dosa, padahal itu adalah dosa besar melebihi zina, melebihi riba, yaitu musyrik, menduakan Allah. Kalau Rasulullah tahu, itu pasti digampar. Enggak boleh, sumpah itu ya demi Allah, udah titik. Enggak usah, Allah itu jangan diduakan dengan Rasulullah. Ajaran Rasulullah itu ya fanatiklah kepada Allah. Koreksi jika saya salah. Baik sobat sekalian, itulah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini. Dan kepada para sahabatku sekalian yang ingin berkomentar, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.